Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balki Janati. Di sini saya berada di kelas TRKJ atau Engineer. Di sini aku ingin jelasin dan praktek juga sebenarnya tentang user non root dan user non. Oke, yang pertama aku akan tutor dulu sambil jelasin passwordnya kita masukin. Terus bisa sih. Oh sorry guys. Nah, di sini aku akan user root ini atau superuser ini adalah pengguna dengan hak akses tertinggi dalam sistem Linux. Jadi root ini memiliki izin penuh untuk mengakses atau mengubah atau menghapus file sistem, menginstal atau menghapus program, dan mengelola konfigurasi sistem. Jadi ciri-ciri user root ini bisa menjalani semua perintah tanpa sistem penting, juga bisa menginstal atau menghapus perangkat lunak tanpa perlu izin tambahan, juga ditandai dengan simbol terminal yaitu atau apa sih, pagar ya bahasa kita. Coba kita sudo dulu masuk. sudo. Nah, kita masukin passwordnya, terus kita udah di terminalnya, itu kita udah masuk dengan ditanda dengan simbol terminal tadi. Ini nyoba dulu ya. Oke guys. Selanjutnya, jadi di sini gitu. Jadi ini kalau terus dah. Nah, yang kedua kita akan ke user non-root yaitu regular user. Ini pengguna biasa yang memiliki keterbatasan akses untuk mencegah perubahan sistem yang tidak disengaja atau berbahaya. Jadi ciri-ciri non-root ini bisa menjalankan perintah dasar seperti membuat file atau directory. Nanti akan saya praktekkan. Juga dia tidak bisa menghapus atau mengubah file sistem tanpa izin, yaitu harus komen dulu. Jadi yang selanjutnya, ini tidak bisa menginstal atau menghapus aplikasi tanpa izin. Jadi yaitu dengan ditandai dengan simbol terminalnya kayak gini loh. Nih, coba kita exit misalnya. Nah, kita udah ada di sini. Ini non root ya. Kalau kita udah masuk, udah di terminal pagar ini, berarti kita udah masuk di user root tuh. Jadi perbedaan utama antara root dan non-root ini, fitur root user dan non-root user ini hak akses penuh terbatas, bisa menginstal atau menghapus program. Jadi dia itu ya atau tidak perlu sudo. Dia juga bisa mengubah file sistem atau tidak. Jadi
simbol ini di terminal pagar atau tanda kayak uang gini. Kenapa? Jadi kita tuh harus menggunakan root. Jadi meskipun user root ini memiliki akses penuh, jadi pengguna yang ceroboh bisa merusak sistem atau menimbulkan resiko keamanan. Oleh karena itu, lebih baik kita menggunakan user non-root dan hanya menggunakan sudo saat diperlukan. Jadi tipsnya ini, jika ingin memberikan izin admin ke user tertentu, tambahkan ke grup sudo gitu. Itu guys, LS menampilkan daftar file dengan detail. Nah, lanjutnya aku akan langsung ke video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Janati. Di sini saya akan membuat tugas, yakni yang pertama saya akan menjelaskan 20 basic CLI pada Ubuntu. Oke. Yang pertama kita akan komennya itu sudo untuk masuk ya. Terus ini password for Akis ini yang password yang kita buat sebelumnya, yaitu aku menggunakan passwordnya 1. Terus enter. Nah, di sini root ini adalah menunjukkan bahwa pengguna saat ini adalah root, yaitu superstar ya. Nah, Akis ini Akis ini adalah nama hostname atau nama komputer atau sistem. Kalau home Akis ini adalah direktori kerja saat ini, yaitu home dan Akis /Akis. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hashtag ini, yaitu menunjukkan bahwa pengguna memiliki akses root. Jika pengguna biasa simbol, akses root. Tapi kalau pengguna biasa itu simbolnya seperti ini. Jadi kita masuk dulu, yaitu dengan sudo untuk masuk. Oke. Selanjutnya kita coba menampilkan lokasi saat ini, VMware, VWR, VWD. Nah, ini sekarang kita berada di home Akis. Itu menampilkan lokasi saat ini. Ya, udah dijelaskan tadi kan, itu direktori kerja saat ini. Maksudnya gitu. Terus kita LS, ya LS ini apa? Dia ini menampilkan isi folder. Nah, ini folder, ini file, ini folder yang kemarin aku buat gitu. Itu menampilkan folder. Nah, kalau kita ingin
membuat folder, kita menggunakan Macdir. Misalnya kita buat Macdir folder 1. Ini kita akan membuat folder baru, enter, terus kita ls. Nah, di sini udah ada folder 1. Tuh. Gimana caranya mau keluar? Kita tinggal kembali ke folder sebelumnya, kayak cd. Nah, ini untuk keluar. Exit ya, ini exit. Nah, terus kita membuat Macdir file like tadi kan folder, ini kita buat file ini dengan komen tools ya, itu untuk file karena udah banyak file kita buat file akis. Oke, enter terus ls. Nah, kita cari nih, ini udah ada. Tadi kita buat folder 1, ini buat file akis. Tuh. Oke, selanjutnya kalau kita ingin menghapus file, kita tinggal rm. Sorry guys ya, rm. Kita tinggal rm file akis coba. Tinggal nggak ada lagi, berarti tandanya udah dihapus. Itu. Kalau kita mau menghapus file folder Macdir, kita masuk ke Macdir folder 1. Karena udah ada ya tadi. Kalau CD ini untuk masuk ke folder ya, CD folder 1. Nah, kita ls, kita dm rmr ya, untuk menghapus folder. rm strip r terus nama folder tadi. Sebenarnya itu untuk beserta isinya ya, karena tadi kan nggak ada isinya, jadi udah gitu. Nah, terus selanjutnya kita buat dulu akis. Itu sebenarnya untuk manajemen file dan folder. Jadi sekarang kita untuk terus kita langsung aja
Di aku ranking 6 itu rata-ratanya 80 berapa ya? 80 hampir 90 lah. Bukan di aku ranking 6 itu 90 ke atas 90. Kita masuk ke McDear tadi. McDear apa ya? Kita ls dulu. Karena kita tadi udah menghapus file AKIS, jadi kita buat file dulu. File AKIS. Nah, terus kita coba untuk menyalin file ini Civi ya. Civi terus file AKIS itu untuk menyalin. Nah, apa ya ini? Oke. Terus coba kita manipulasi file. Saja file AKIS. Enter. Terus kita nano ini untuk mengedit file ya. Nano file AKIS. Nah, kita mengedit ini menggunakan editor nano. Jadi kita tinggal mengedit ini AKISku. Kita tinggal kontrol. Kalau kita ingin menyimpan file dengan menyimpan ini AKISku ini, kita tinggal kontrol O lalu enter. Tapi kalau kita mau keluar, kita langsung aja ke kontrol X, Y, enter. Tuh. Nah, terus selanjutnya kita ke Vim. Vim file AKIS. AKIS. Ini juga untuk mengedit file menggunakan Vim. Bisa juga. Jadi ini tuh editor berbasis terminal di Ubuntu dan sistem Linux. Nah, Vim ini untuk mengedit file teks termasuk kode program atau konfigurasi sistem. Oke. Apa ini? Ctrl X, enter. Ctrl X, enter. Apa ya? Coba.
Coba kita ke kontrol insert hilang, terus kita ke ini wiki enter, nah gitu. Terus misalnya lagi ya, I see it. I love it. Kalau kita ingin edit file ArcGIS, lalu kita coba untuk menggunakan parameter grep untuk mencari specific file. Mana? ArcGIS bisa nggak sih? Ini. Enter. Nah, ada kan? Ini ArcGIS. Kalau kita mau ke terus kita kan untuk menggunakan parameternya ini kita menggunakan grep untuk mencari spesifik file. Jadi kita coba misalnya itu kita mencari ArcGIS, coba grep, komennya grep ArcGIS file. Nah, berarti ini udah ada ya. Selanjutnya apa ya? Oh, kita yang dipelajari tadi, misalnya kita apa sih komen nano? Nah, ini tuh digunakan untuk membuka atau mengedit file konfigurasi SSH. Jadi di sebuah Ubuntu. Tapi di sini banyak distribusi Linux atau file yang lebih umum
tadi berarti etc sama SSH yang tadi slash SSH config, bukan SSH config langsung. Jadi penjelasan ini Nano membuka editor teks Nano. Terus kita komen ini itu untuk file konfigurasi utama untuk SSH clean atau buka server. Ini contohnya. Oke, kita coba kita balik lagi. Kita coba mengulang sudo. Misalnya aku mau pulang. Kalau kita mau simpan kan Ctrl O, tekan terus enter. Tapi kalau kita mau keluar tinggal Ctrl X terus Y. Y. Bentar. Jadi konfigurasi SSH ini, SSH server ini yang dieditnya tadi ini, berarti ini nggak ada sih namanya, bukan SSH config. Terus misalnya kita mau PIM itu apa sih? Dulu. PIM Selasa. PIM Selasa. Terus misalnya enter. Jadi kita tadi kan ini memiliki 3 utama, yaitu kita masuk, terus kita tekan I, misalnya PIM Selasa. Nah ini tuh nggak bisa di klik itu, karena gitu kita titik I gitu. Nah kalau udah selesai diedit, kita tinggal untuk masuk ke mode penyimpanan atau keluar, kita langsung ke sini C terus titik 2 with Q enter. Coba kita cek. Apa sih kegunaan chat itu? Nah, ini udah kelihatan kan. Chat itu untuk contention, digunakan untuk menampilkan isi file atau menggabungkan beberapa file juga boleh.
Itu guys. Terus aku coba-coba aja sudo apt udah bisa sih. Oh iya, sorry ini di sini sih sebenarnya. Ini untuk sudo apt update ini untuk memperbarui daftar paket ya. Coba kita sudo apt Nah, ini tuh untuk mengupdate semua paket yang terinstall. Juga sudo apt install misalnya akis saya install ya. Pokoknya itu untuk menginstal paket baru. Ada juga sudo apt remove ini sebenarnya di sini ya. Tapi aku gunainnya di sini di mobile extract. Nah, paketnya misalnya akis lah deh. Tuh, sebenarnya kan nggak bisa. Itu untuk menghapus paket ya. Ada ping ini untuk mengecek koneksi ke alamat tertentu. Error. Oh iya, karena sebenarnya di sini aku salah. Pingnya tuh nih. Kalau IP A itu untuk ngecek IP. Ini contohnya. Ini IP-nya ya. Gak bisa di sini. Di area sini. Nih. Nah, di sini kan tadi aku menggunakan mobile extract, jadi di sini sebenarnya. Itu guys. Oke. Gimana sih kalau kita mau lihat file, kita tinggal grab. Sorry bukan di sini. Sini ya, grab. I. Kita cari misalnya akis tadi. Akis. Salah. Coba kita keluar dulu. Yes. Kita mau
graph mau untuk melihat filenya ya, filenya aja akis ini akisku nih udah kan. Ini kita mau melihat file ini aja, tapi kalau kita mau ya jadi graph itu bukan untuk melihat file, tapi melihat apa yang kita cari gitu. Tapi kalau kita mau graph L akis. Nah, di sini ada filenya aja. Ini filenya aja. Kalau kita mau lihat, kita buat itu file. Mau kan ada huruf kapital dan enggak juga, huruf kecil dan huruf besar. Itu bisa menggunakan dengan komen grep strip and apa misalnya merupakan gitu. Tinggal enter aja. Nah, tapi karena aku kan belum buat itunya, jadi nggak ada gitu. Exit clear untuk hapus semuanya, tapi masih kesimpan tuh guys. Mungkin aku masih harus banyak belajar lagi karena aku juga masih bingung, ini tugas pertama aku dan aku masih ragu-ragu ya sebenarnya. Tapi insya Allah nanti di video selanjutnya nanti aku akan buat tutor lagi yang lebih bagus dan sempurna ya. Jadi selanjutnya aku akan ke tugas yang nomor 3, yaitu penjelasan struktur direktur pada Linux. Jadi aku akan jelaskan itu. Oke guys.